Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada malam hari ini, di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama, meskipun ibadah ini dilaksanakan secara online. Ibadah pada malam hari ini adalah ibadah rutin rumah tangga, ibadah dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 16. Dalam ibadah ini, pelayanan firman akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GPBI Jatipon, Pendeta Nyonya Menita Wongodamping. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita ambil saat teduh. Beriman berarti percaya dan mempercayakan diri kepada yang kita imani, yaitu Tuhan. Menyebut diri sebagai orang beriman memang mudah, tetapi menjalani hidup beriman itu yang luar biasa. Sebab saat menjalani kehidupan sebagai orang beriman, kita bertemu dengan tantangan dan godaan untuk tidak mengandalkan Tuhan di situasi-situasi tertentu, seperti pergumulan, tantangan, masalah hidup, dan sebagainya. Sebutan sebagai orang beriman dapat dipersaksikan lewat kehidupan yang mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Nyatakanlah kesediaan diri untuk hidup beriman melalui sikap untuk mencari Tuhan di dalam segala hal yang kita alami di dalam hidup ini. Mari saudaraku, kita mencari Tuhan dan mencari wajah-Nya dalam ibadah keluarga saat ini. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji namanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, pada malam hari ini,
kami umat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 16 GPW Jatipon, datang kepadamu untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami. Kami mau beribadah Bapa, kami hendak memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah ini Bapa, agar ibadah yang kami laksanakan secara virtual ini bisa berjalan dengan baik, dan semua kami yang terlibat di dalamnya makin dekat dengan-Mu. Bapa, ampunkan segala kesalahan kami, karena selama ini kami kurang mensyukuri bahwa kami bebas bepergian kemanapun dan bebas berinteraksi dengan siapapun. Tapi saat ini, bahkan untuk bersekutu, beribadah bersama saja pun kami mempunyai keterbatasan akibat COVID-19 yang sampai saat ini belum ada vaksin dan obatnya. Ampunkan dosa kami Bapa. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur. Mazmur yang kita baca adalah Mazmur pasalnya yang ke-27, dimulai dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14, yang kita baca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada aku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya
menyambut firman-Mu. Umat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa. Bersyukur kami di malam hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merasakan, mengalami kasih dan kebaikan Tuhan lewat kebenaran yang firman yang akan kami baca dan renungkan melalui pengalaman Raja Daud di dalam kehidupannya sebagai orang yang Kau pilih untuk menjadi raja. Kami bersyukur kiranya anugerah kebaikan Tuhan meliputi kami dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan sungguh melakukannya di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Di dalam Kristus firman yang hidup kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Mazmur pasalnya yang ke-141. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. awasilah mulutku ya Tuhan, Berjagalah pada pintu bibirku jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, Maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh tersentak ke dalam jala mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh
beriman kepada Tuhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini sebagai orang percaya tidak akan luput dari pergumulan hidup, dari tantangan, dari semua bentuk hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita sebagai orang percaya sudah melakukan hal yang baik sekalipun, tidak semua orang mengakui bahwa kita ini benar-benar baik, bahwa kita ini benar-benar melakukan kasih yang sungguh. Tidak jarang orang salah mengerti tentang apa yang kita lakukan. Bahkan tidak jarang orang juga melihat kita bukan sebagai sahabat, bukan sebagai orang yang dapat dipercaya, tetapi kita dianggap sebagai ancaman. Apalagi kalau terkait dengan posisi dan kedudukan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita membaca Mazmur 141 ini kurang lebih seperti itu. Gambaran di mana Daud mengalaminya ketika dia bertahta sebagai raja. Ketika dia berada di puncak kedudukannya sebagai raja, orang katakan seperti ini, makin tinggi seseorang dalam posisi jabatannya, gitu ya, semakin dia mengalami goncangan yang sangat kuat. Karena apa? Karena posisi dia itu banyak orang yang mengincarnya. Tetapi yang tragis yang dialami oleh Daud, kalau orang lain yang mengancam posisi kedudukannya sebagai raja, mungkin dia dengan mudah dapat menghadapinya karena dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dan dia punya hal-hal yang dapat diandalkan untuk melawan musuhnya. Tetapi sekarang persoalannya, yang mau menggoyang kedudukannya itu bukan orang lain, tetapi anaknya sendiri yang bernama Absalom. Sebagai seorang ayah, menghadapi ambisi daripada anaknya yang ingin menduduki tahtanya, bahkan anaknya siap melakukan apa saja untuk menggoyang kedudukan ayahnya. Kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Daud. Dia melawan anaknya sendiri, tidak melawan juga bagaimana dengan anugerah kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi keduanya serba salah, enggak dilawan salah, ya kan? Melawan juga salah karena anaknya sendiri. Dan itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang luar biasa kita belajar dari Daud dalam bacaan kita ini. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, di tengah-tengah situasi yang dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maju itu adalah anaknya sendiri. Ya. Kalau dia mundur, bagaimana dengan kepercayaan yang sudah Allah berikan kepadanya? Apa yang dilakukan oleh Daud? Hal yang dilakukan oleh Daud adalah pertama, dia tidak mengandalkan kemampuan berpikir, strategi, atau apapun yang dia miliki sebagai seorang raja. Tetapi yang dia lakukan adalah pertama, dia berseru kepada Tuhan. Dia mencari hadirat Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia sampaikan isi hatinya. Dia sampaikan pikiran-pikirannya.
Dia sampaikan apa yang sedang dia hadapi. Bahkan ungkapan yang dia nyatakan di dalam doa kepadanya itu menggambarkan tindakan ibadah ketika dia berada di bait Allah dalam mempersembahkan kurban atau persembahan ukupan. Jadi diungkapkan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, seperti persembahan korban pada waktu petang. Dia melarikan diri dari Yerusalem, tempat dia bertakhta, menghindari pertempuran dengan anaknya. Tapi dia tidak melarikan diri ke tempat di mana pikiran dan perasaan yang mengarahkan dia. Tetapi dia lari mencari hadirat Tuhan. Keluar dari Yerusalem, keluar dari mana bait Allah berada, dia pergi. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia mencari hadirat Tuhan. Dan doanya dia ungkapkan seperti dia sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan hal yang luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam situasi yang berat itu biasanya kita tidak bisa menjaga emosi. Dan ketika emosi kita tidak terkendali, biasanya akan terpancar dari kata-kata yang keluar dari mulut kita sendiri. Dan juga perbuatan-perbuatan yang bagaimana caranya supaya kita membalas orang yang sedang berbuat jahat itu. Tetapi doa Daud mengungkapkannya seperti ini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Itulah ungkapan doanya yang begitu dalam. Karena dia tahu persis pasti dia bisa terpancing. Dia pergi, dia menghindari, dia mencari hadirat Tuhan. Dia minta supaya jangan sampai kata-katanya. Oleh karena emosi, dia melakukan hal-hal yang jahat. Dia minta supaya hatinya jangan dicondongkan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dan dia ikut serta bersama dengan orang-orang fasik melakukan kejahatan. Dan kalau itu terjadi, apa bedanya orang yang dipilih Tuhan dengan orang yang tidak dipilih Tuhan? Kalau akhirnya sama saja. Karena sama-sama menghadapi situasi, kondisi, ya, macam-macam hal terjadi dalam kehidupan. Tentu orang percaya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Khususnya dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh Daud dalam bacaan kita ini. Menghadapi anaknya sendiri. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia ungkapkan biarlah mereka yang mau melakukan kejahatan itu mereka berperkara sendiri. Dan ketika hakim nanti akan mendapatkan kesalahan mereka, orang akan memperhitungkan apa yang dia ucapkan, bahwa dia mengatakan sebagai seorang raja yang dipilih oleh Allah adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan. Menyenangkan tidak berarti asal orang senang, tidak. Tetapi punya makna-makna yang dalam di dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Dan akhirnya kita bisa ingat firman Tuhan mengatakan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Cepat atau lambat, ya, orang yang berbuat baik akan menuai kebaikan. Orang yang berbuat jahat akan menuai hasil kejahatannya. Tetapi Daud tidak mau masuk dalam hal itu.
Dia serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara. Tetapi kuatkan aku, kata Daud. Jangan aku sampai ikut menjadi sama seperti Absalom yang melakukan kejahatan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itulah ungkapan doa yang dinaikkan oleh Daud. Kemudian dia minta kepada Tuhan supaya matanya terus tertuju kepada hadirat Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan bertindak melindungi dia dari jeratan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan orang-orang fasik sendiri juga akan serentak. Ya, di sini dikatakan terjerat di dalam jala yang pada saatnya akan membelenggu mereka dan dia akan melangkah dalam kemenangan, melewati proses itu. Jadi Mazmur 141 ini ungkapan yang dinaikkan oleh Daud dalam doanya menghadapi musuh lah dalam tanda kutip, karena mau dibilang musuh murni juga enggak kan, karena anaknya ya. Saya bayangkan gitu kalau anak saya melakukan hal itu kepada ayahnya begitu ya. Ya, kita pastilah sebagai orang tua sangat sedih. Sekali lagi kita melawan, salah enggak melawan juga. Tetapi apa yang dilakukan Daud ini dalam segala perkara dan khususnya menghadapi lawan kita, itu adalah teladan yang baik. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang diungkapkan juga oleh Paulus di dalam Roma 12. Coba kita baca. Ya, mari kita buka Alkitab. Roma 12. Coba buka. Roma 12 ayat 17 sampai 21 seperti ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan demikian, dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud, hal yang sangat tepat. Sabar, menunggu, campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau Allah yang berperang, kalau Allah yang bertindak, pasti itulah yang paling tepat. Kalau Allah mengerjakan, turut campur tangan dalam segala perkara di dalam hidup kita, pasti indah pada waktunya. Tetapi kita jangan membiarkan diri kita jatuh dalam pencobaan itu. Supaya kita tidak menjadi sama dengan mereka. Karena kalau kita menjadi sama, maka kesaksian kita sebagai orang percaya, orang yang menerima keselamatan, orang yang dipilih Tuhan dengan maksud tujuan Tuhan yang mulia itu menjadi kabur. Karena tidak ada bedanya. Saudaraku yang kekasih, di malam hari ini biarlah kita kembali merenungkan firman Tuhan yang indah di tengah-tengah situasi yang kita sedang hadapi seperti ini, ya. Belum menghadapi masalah pandemi, belum masalah ekonomi, belum masalah keamanan, belum masalah macam-macam hal yang terjadi, tantangan,
hambatan sebagai orang percaya, dan banyak hal. Belum lagi masalah dalam keluarga, hubungan satu dengan yang lain. Mari kita belajar dari Daud. Carilah wajah Tuhan. Masuklah hadiratnya. Berdoalah kepadanya. Minta hikmat supaya kita mampu mengatasinya bersama-sama dengan Allah, dan orang lain juga melihat kemuliaan Allah lewat kehidupan kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Umat yang kekasih, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu lewat pengalaman Raja Daud di dalam menghadapi persoalan yang begitu berat. Lawannya adalah anaknya sendiri, dan yang menggoyang tahtanya adalah anaknya sendiri. Tetapi sebagai seorang raja dan seorang ayah, bapak yang baik, dia tidak melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, tetapi mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Berdoa kepadamu, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami contoh teladan yang baik, agar di tengah seluruh bentuk persoalan kehidupan ini, sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk menghadapi, kiranya kami mencari hadirat-Mu, untuk mendapatkan petunjuk-Mu, untuk mendapatkan perlindungan-Mu, untuk mendapatkan penyertaan-Mu, supaya kami tidak salah dalam mengambil langkah-langkah keputusan yang hendak kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami, khususnya di tengah-tengah situasi kondisi seperti pada saat ini. Biarlah kami terus sebagai bangsa yang mendapatkan kemerdekaan oleh karena rahmat Tuhan yang besar. Sebagai bangsa yang memiliki keimanan agama dalam keberagaman ini, kiranya dalam segala perkara kami mau datang kepada Allah yang kami sembah. Sehingga seluruh anak bangsa dalam menghadapi persoalan yang sama ataupun yang tidak sama,
Kami mengandalkan Allah yang kami sembah, supaya tidak kami melakukan hal-hal kejahatan yang merugikan diri kami sendiri dan merugikan orang lain yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di dalam menghadapi persoalan begitu banyak pada saat ini, tantangannya luar biasa. Kiranya Kau berikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatnya untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang kami hadapi pandemi ini, dan juga penyebarannya dapat dihentikan, dampak ekonomi, keamanan, dan segala sesuatu yang terjadi, kiranya pemerintah kami mampu mengantisipasi segala sesuatunya. Sehingga apa yang diputuskan, apa yang dikerjakan dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada dan membawa seluruh bangsa ini pada kehidupan yang baik, sejahtera, aman, rukun, tentram. Kami mohon campur tangan Tuhan. Gerejamu kiranya Kau tolong juga untuk tetap dapat memberikan pelayanan-pelayanan yang tepat guna mengatasi semua persoalan yang ada ini. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, mampukan gerejamu oleh kuat kuasa-Mu yang bekerja, kami dapat hadir mendirikan tanda-tanda kerajaan-Mu, Tuhan, lewat pelayanan yang nyata, baik secara verbal, virtual, juga dalam tindakan nyata. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap rumah tangga di mana saat ini hadirat-Mu didirikan, ibadah mereka lakukan kepadamu. Tuhan berkati tiap keluarga dalam segala bentuk permasalahan hidup mereka masing-masing. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, agar mereka mampu menghadapinya dan penyelesaian yang tepat mereka kerjakan. Dan akhirnya mereka melihat kuasa dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan. Seperti beberapa saat yang lalu sebelum hamba-Mu mengikuti atau melayani dalam ibadah ini, mendengar kabar bahwa salah seorang anggota jemaat di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Jatipon sedang kritis dan sudah sempat tidak bernafas. Tetapi mereka berseru, berdoa, kami bergumul, dan Tuhan menyatakan mujizat-Mu. Akhirnya ia kembali bernafas dan sekarang dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami melibatkan Engkau, tidak ada yang mustahil. Mujizat-Mu nyata hingga pada saat ini. Kami berdoa untuk semua anak-anak muda kami dalam meraih masa depan mereka dalam situasi pada saat ini. Mampukan mereka Tuhan, agar mereka tetap dapat eksis dan mereka dapat melewati saat-saat sulit dalam persaingan, pekerjaan, atau apapun yang sedang mereka gumuli. Mampukan mereka. Juga anak-anak kami yang merindukan teman hidup yang sepadan, yang seiman, Tuhan berikanlah. Karena Engkau sudah menyediakan atas diri mereka masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang melayani dalam ibadah ini, liturgos, diaken,
Permanan Purba, juga pelayan musik, pelayan pujian, dan kemudian tim multimedia. Tuhan berkati pelayanan yang mereka berikan kepadamu, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Selagi kami masih diberikan kesempatan, kami ingin memberikan yang terbaik kepadamu, Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit ini. Tuhan, Engkau tilik mereka satu persatu. Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasih. Pada saat ini juga dalam kondisinya, Tuhan tolong. Ibu Hendriani Luisan, Saudara Ivan Luhu, Ibu Riris Tobing pasca operasi, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, juga dalam perawatan di rumah sakit, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rorah, Bapak Bujang Heng, Ibu Susan Heng, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, dan Mbak Siska Hamsah. Tuhan, karuniakanlah kesembuhan kepada mereka dengan kuat kuasa-Mu yang Kau nyatakan. Kami percaya Tuhan akan melakukannya jauh melampaui apa yang kami minta. Kami juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun di hari ini dalam kesukacitaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara kekasih kami, Rachel, Juliet, Joseph, Rigel, Giuliano, Rudo, Ri Bogar, Sylvia Wijayanti, Ahmad Sukran, Serli Rangsina Dongoran, Albert Regilio Bonasardo Marpaung, Preti Julia Sari Julkarnain, Margareta Juliana Feibe, Stephen Edward Ririhena. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di hari ini, biarlah mereka bersuka cita di dalam Tuhan dan mereka merayakannya dalam syukur mereka kepadamu, karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi usia dalam kehidupan mereka dalam rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah di dalam kehidupan kami, di saat ini kami yang beribadah kepadamu telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan serta kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini, serta berkatilah agar menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat, kami berdoa. Amin.
yang dikasihi Tuhan, carilah hadirat Tuhan dalam segala persoalan kehidupan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia juga akan meluruskan jalanmu. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.